operasi. Operasi apa Bu Isma? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas, berarti dulu kamu laki-laki? Astagfirullahaladzim, kenapa kamu bisa melakukan operasi itu? Itu kan tindakannya nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat family Lesles semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya penelusuran ditemani sama Mas Edi. Gimana kabarnya Mas Edi? Lalu baik Mbak Isma. Alhamdulillah. Mbak Isma gimana? Alhamdulillah saya juga baik Mas. Alhamdulillah. Iya, pokoknya kita di sini kalau keadaan kita sehat, kita jangan lupa bersyukur ya teman-teman ya. Dan saya juga doakan buat teman-teman semuanya yang lagi lihat video ini, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini saya sama Mas Edi. Ini lokasi ini sebenarnya teman-teman ini perkebunan ya Mas ya. Teman-teman dulu ini kayak kebun, tapi kebun ini itu udah agak lama gak diurus karena memang ada sesuatu. Katanya warga juga pernah ya Mas ya teman-teman melihat ada sesuatu itu, katanya sih sedikit bercahaya ya Mas ya. Tapi warga bilang ketika warga melihat dengan kayak jelas, itu mukanya katanya serem banget Mas teman-teman. Tapi hanya ini loh Mas, nggak lama, nggak kayak kita ngobrol kayak gini, enggak Mas. Itu cepet banget, terus tiba-tiba ngilang gitu aja. Tapi semenjak adanya warga yang ngelihat itu, kebun-kebun di sini itu sering kayak mengalami gagal panen teman-teman. Gagal panen Mbak? Kebunnya padahal udah di kayak dikasih pupuk gitu ya Mas, dirawat, tapi selalu ada yang gagal panen. Nggak tahu kenapa itu penyebabnya. Padahal kelihatannya di sini kebunnya luas banget ya Bu ya? Iya luas banget teman-teman. Ini di sini perkebunan, tapi di sebelah sana itu ada hutan Mas. Di sana Mbak? Di sana itu aja ada kelihatan kan pohon-pohon agak besar sini Mas. Tuh teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nih itu sebelah iya hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita sambil masuk aja ya teman-teman. Tapi sebelum itu Mas Ed, jangan lupa berdoa dulu. Dan teman-teman, saya mohon doanya dan saya mohon dukungan kalian dengan jangan skip iklan. Dan kalau kalian ingin tahu video-video kami yang tidak semua orang bisa lihat, kalian bisa bergabung di grup langganan. Ayo teman-teman, supaya kita juga lebih semangat untuk melakukan penelusuran dan membantu orang-orang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini perkebunan ini Mas, ini kan masih baru ya teman-teman ya. Tuh masih baru, tapi bisa dilihat bawahnya kotor kan, berserakan kayak gini nih. Iya betul Bu. Iya. Ih Mbak, Mbak Isma. Mbak. Panas Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah panas banget. Mbak Isma kenapa Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak Isma jangan nakut-nakutin saya Mbak. Enggak, aku nggak nakut-nakutin Mas. Aduh, Ada apa Mbak? panas banget tiba-tiba tadi Mas. Apa kita nggak boleh masuk ke perkebunan di daerah ini ya Mas ya? Aduh, tiba-tiba tadi itu panas banget di sini, kayak ada yang nyekik. Tapi saya juga ngerasain panas banget Mas, teman-teman. Aduh. Tapi sekarang udah nggak apa-apa Mbak? Gak apa-apa Mas, untung saya bisa sedikit mengatasinya Mas Ed. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mas jadi kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih Mbak. Terus ini gimana Mbak, mau lanjut atau kita kembali Mbak? Kita lanjut aja Mas, kita udah terlanjur masuk ke sini, kita harus selesaiin misi ini. Kalau kita nggak selesaiin misi ini, saya takutnya nanti kalau ada warga yang datang ke sini, warga tersebut mengalami hal yang sama dengan yang tadi saya alami Mas. Saya nggak mau hal itu terjadi teman-teman.
Karena kalau hal itu terjadi pada orang biasa, bisa efeknya itu bahaya banget mas. Soalnya panas banget. Dan kalau kalian tiba-tiba ngerasa kayak gitu, lebih baik kalian berdoa, kalian tenangkan, terus kalian bersolawat di hati kalian. Jangan terlalu panik. Gitu aja. Ayo mas, lili mas. Halo, apa? Kenapa mas It? Tadi saya lihat bayangan putih ke atas, Mbak. Bayangan putih ke atas mas. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Serius mas? Iya, Mbak Isma. Soalnya saya nggak ngelihat bayangan itu mas. Saya lihat persis, Mbak. Mas ini lihat nggak? Itu bentuknya kayak apa gitu biar teman-teman tahu. Enggak, Mbak. Kenceng banget, Mbak. Bayangannya tadi, Mbak. Berarti cuma sekilas gitu ya? Iya, betul, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini kita harus hati-hati mas. Soalnya ini tempatnya juga lumayan membuat kita deg-degan dari tadi nih mas. Iya, Mbak Isma. Teman-teman kita hati-hati, kita ke atas mas. Astagfirullahaladzim. Mas, ada sesuatu nggak mas? Seperti tangisan apa ya, Mbak ya? Iya mas. Apa ada orang di sini mas? Astagfirullahaladzim. Mas, depan mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau bentar mas. Astagfirullahaladzim mas. Ini bukan orang mas, hati-hati mas, jangan terlalu dekat dengan dia mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, lihat mukanya mas. Assalamualaikum bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Astagfirullahaladzim. Mas, lihat mukanya mas. Mas Edi. Di sini kayak ada bekas luka-lukanya ya mas ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan di sini juga teman-teman. Tapi tadi saya puterin beliau ini loh mas. Dia kan kayak cewek ya mas ya. Cuma kalau saya lihat-lihat badannya itu kayak laki-laki ya nggak sih mas? Iya kan mas? Astagfirullahaladzim. Kita tanyain aja ya mas ya. Bu. Alhamdulillah ibu ini menjawab teman-teman. Ibu sedang apa di sini bu? Berdoa bu. Terus ibu dari tadi kenapa menangis bu? Ini yang di sini air mata ibu. Darah bu. Astagfirullahaladzim mas. Tangisnya sampai keluar darah mas. Karena dia itu menangis terus mas di sini sampai air matanya itu habis sampai ngeluarin air mata darah teman-teman. Iya mas. Astagfirullahaladzim. Ibu, memang ibu melakukan sebuah kesalahan apa bu? Ibu dengan sengaja meninggalkan sholat ibu, kewajiban ibu. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu itu seperti ini bu. Ya Allah. Mas, ternyata ibu ini itu dulu waktu dia masih hidup sering banget dengan sengaja meninggalkan sholatnya mas. Tapi bu, selain itu ibu melakukan hal apa lagi bu? Apa? Operasi? Operasi apa, Bu Isma? Astagfirullahaladzim. Ya Allah mas. Berarti dulu kamu laki-laki? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa melakukan operasi itu? Itu kan tindakannya gak baik.
Astagfirullah. Mas Edi, teman-teman ini dulu ibu ini sebenarnya laki-laki, Mas. Dia itu terlahir sebagai seorang lelaki, tapi karena waktu dia masih kecil, Mas, dia itu kayak pakaian dan mainan semuanya itu diberikan kayak wanita gitu loh, Mas. Kayak pakaiannya itu pink, terus mainannya Barbie, terus katanya sama orang tuanya, Mbak? iya, sama orang tuanya. Terus katanya dia juga dilarang berteman dengan yang laki-laki, Mas. Dia hanya boleh bermain dengan perempuan, Mas. Dan katanya dia juga karakternya itu semakin dia tumbuh dewasa, karakternya itu kayak keperempuan, Mas. Makanya dia itu ini, Mas, melakukan sebuah operasi alat kelaminnya itu, Mas, dioperasi, diubah ke alat kelamin perempuan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Terus payudaranya, Mas, sampai disuntik, Mas, supaya teman-teman dia itu memiliki payudara layaknya seorang perempuan. Astagfirullahaladzim. Perbuatan yang nggak baik ya, Mbak? Iya, sampai muka dan ini bibirnya dia juga dioperasi juga, Mas, sampai dia itu benar-benar kayak wanita benar-benar seperti wanita, Mas. Sampai dia juga ini, Mas, badannya itu kayak disuntik putih kayak gitu loh, Mas, biar putih mulus, benar-benar kayak manusia, Mas, kayak manusia wanita gitu. Astagfirullahaladzim. Bu, itu sudah menyalahi kodrat loh, Bu. Itu nggak seharusnya kamu lakukan. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu bisa seperti ini, masih belum tenang, ibu masih berada di sini. Karena itu, Bu, tindakan ibu itu sudah benar-benar menyalahi kodrat. Dan tindakan ibu juga itu nggak akan diampuni, Bu. Meskipun ibu di sini berdoa terus-terusan, ibu memohon ampunan, ibu sampai menangis kayak gitu, itu nggak akan bisa merubahnya, Bu. Ini udah kesalahan ibu. Jadi yang ibu lakukan saat ini hanya perlu bersabar. Ibu hadapi semuanya, dan insya Allah setelah semuanya pemeriksaan ibu selesai, ibu pasti akan mendapatkan yang indah juga, Bu. Astagfirullahaladzim, Mas Ed, kasihan banget ya, Mas Ed. Tapi ini juga udah kesalahan dia juga ya, teman-teman, karena dia udah benar-benar menyalahi kodrat. Karena yang sebenarnya dia itu seharusnya menjadi seorang lelaki, malah dia justru melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar menyalahi aturan. Dan sekarang aku tanya ke ibu, di sini ibu masih ada nggak orang tua ibu? Ada orang lain gak yang kenal sama ibu? Soalnya yang bisa membantu ibu hanya orang-orang yang masih hidup, supaya mereka bisa mendoakan ibu dan meringankan semua beban-beban ibu di sana, rasa sakit ibu. Gak ada, Bu, sama sekali. Astagfirullah, Mas Edi, kasihan banget. Dia udah gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Padahal yang bisa nolong dia doa-doa dari orang-orang yang terdekat sama dia, Mas. Iya, Mas. Ini
Iya, iya, saya mau bantuin ibu berdoa, teman-teman saya, dan semuanya saya ajak untuk ikut mendoakan ibu supaya ibu diringankan semua beban-beban ibu. Tapi ya itu yang cuma bisa kita lakukan ya Mas Edi ya. Iya, kita hanya bisa membantu ibu lewat itu. Selebihnya ibu harus menghadapi itu semua karena itu juga kesalahannya ibu. Iya. Selain itu ibu ingin berpesan itu juga buat semua orang supaya orang-orang bisa lebih baik lagi dan gak mengalami hal yang dialami ibu. Iya Bu, nanti saya sampaikan semuanya Bu. Udah Bu, jangan nangis terus Bu, kita semua pasti doain ibu kok. Udah Bu, sabar ya Bu. Mas Edi, kita bantuin doa ibu ini ya, kasihan banget Mas. Ya udah Bu, saya doakan semoga ibu segala dosa-dosa ibu diampuni, terus ibu mendapat tempat yang baik di sisinya ya Bu. Ya udah Mas Ed, kita bantuin doa ya teman-teman ya. Bu, sabar ya Bu, Bu hadapi semuanya. Kita semua di sini doakan ibu. Gak usah nangis lagi Bu. Iya, Mas Edi, kita bantuin doa, teman-teman juga kita bantuin doa. Kita sama-sama doakan Al-Fatihah buat ibu ini ya. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, nanti saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Mas Ed, bareng-bareng Mas, teman-teman juga. Allahu Akbar. Alhamdulillah Mas Ed. Aduh. Ya Allah, saya merinding Mas Edi. Saya juga Mbak, dari tadi merinding Mbak. Iya. Oh ya, tadi beliau berpesan pada saya dan saya harus menyampaikan ke teman-teman semuanya. Katanya dia kan gak mau hal yang dia alami itu dialami sama kita semua. Jadi dia berpesan apapun yang kita miliki kita syukuri, dan kita jangan pernah coba-coba kayak merubah apa yang kayak misal kita berubah melakukan operasi ini itu yang berlebihan, yang menyalahi kodrat, jangan dilakukan. Kita perbaiki diri kita aja. Iya, yang penting kita itu selalu menjaga kewajiban kita, kata ibu ini, supaya kita juga di sana itu mengalami hal yang baik teman-teman. Intinya selalu bersyukur gitu ya Mbak. Iya Mas, jangan sampai merubah apa yang gak seharusnya dilakukan Mas, karena itu berbahaya juga Mas. Ini udah ada kan contohnya sendiri, dan dia juga sangat menyesal. Dia gak mau kalau ada orang lain yang mengalami hal itu teman-teman. Jadi sebaiknya kita cegah dan kita syukuri apa adanya ya. Mas Edi gak kenapa-kenapa, aman kan? Udah nggak kenapa-napa sih Mbak. Gak kenapa-kenapa. Kita pamit dulu ya teman-teman ya, soalnya ini juga udah larut malam, saya juga perlu istirahat dulu. Jadi saya pamit, mungkin lain waktu kita lanjutin lagi ya Mas Ed ya di sini. Dan sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang tadi ikut bantuin berdoa.
Saya sama Mas Edi pamit dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Ed. Mas ini bawa minum gak Mas? Ada sih, Mbak, ini, Mas. Di tas, Mbak. Mana Mas?